terkait tim pengawasan orang asing berdasar pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Lalu yang kedua, menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing. Jadi tim pengawasan orang asing ini terbagi menjadi ada pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan. Di mana kami kantor imigrasi Bima telah melakukan kegiatan tim pengawasan asing dari kecamatan sudah kami lakukan, dan sekarang kita lakukan tingkat kabupaten dan kota. Adapun tugas dari tim pengawasan orang asing, yang pertama, tim pengawasan orang asing yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Lalu yang kedua, selain bertugas memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, tim pengawasan orang asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Jadi mohon izin Bapak Ibu terperlu undangan, setelah ini mungkin insya Allah kita akan melakukan kegiatan operasi gabungan di minggu depan, di hari Selasa juga. Itu tujuannya di daerah Wera. Di sana ada pasir besi dan juga ada budidaya mutiara. Itu yang akan kita cek apakah ada tenaga kerja asing yang digunakan oleh masing-masing PT. Lalu yang ketiga, operasi gabungan sebagai dimaksud pada ayat 2 dapat berupa operasi gabungan yang bersifat khusus atau operasi gabungan yang bersifat insidental. Operasi gabungan sebagai dimaksud pada ayat 3 dilakukan berdasarkan rencana operasi. Dalam hal tim pengawasan orang asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan, maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi pengawasan orang asing ini Pak, bukan hanya pada saat warga negara asing tiba di Indonesia, tapi kita sudah melakukan pengawasan dari semenjak permohonan visa yang dilakukan oleh WNA tersebut di KBRI perwakilan kita sebagaimana tertera pada slide. Jadi pada saat permohonan visa, perwakilan Republik Indonesia atau KBRI kita di salah satu negara di luar itu sudah mulai melakukan pengawasan, baik itu scanning terhadap pribadinya, pekerjaannya, tujuannya apa, jadi bisa ditentukan jenis visanya itu. Nah, tugas kita yang ada di daerah ini untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang mereka ajukan, terutama untuk dari segi keimigrasiannya. Begitu Pak. Jadi semua warga negara asing maupun baik itu WNI dan WNA itu mau keluar maupun masuk Indonesia wajib melalui TPI dan PLB, tempat pemeriksaan imigrasi, pelabuhan dan airport itu, dan juga pos lintas batas yang ada. Lalu yang ketiga, di mana wilayah kerja kami meliputi 2 kabupaten 1 kota. Adapun wilayah kerja kami yang di Kabupaten Bima, di mana kantor imigrasi kelas 3 dan Bima memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah kerja kami Bima yang terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa. Di wilayah Kabupaten Bima terdapat 2 resort, 2 penginapan yang menjadi target pengunjung wisatawan asing, yaitu yang pertama di Tenggara Point Resort di Manado, Wuro, dan satu lagi di Kalimaya Dive Resort, dengan kegiatan utama mereka untuk datang surfing dan diving. Nah, ini pun orang asingnya ada season-seasonnya baru ramai karena di 2 penginapan ini tidak menerima wisatawan lokal Pak, khusus untuk wisatawan asing saja. Juga terdapat 2 perusahaan yang memperkerjakan TKA, tenaga kerja asing, yaitu PT Bima Sakti Bahari, yang itu ada 2 tempat budidaya mutiaranya, yang pertama di Lampu dan juga satu lagi yang di Wera itu. Ya, insya Allah kita akan melakukan operasi gabungan ke sana besok Pak. Dan juga PT Caron Pokpohan, itu bergerak di bidang pertanian, yaitu jagung, pabrik jagung yang ada di Madapangga ya namanya, Madapangga G situ.
Selain itu di wilayah Kabupaten Bima juga beberapa kali ditemukan perkawinan campuran WNA dengan WNI didominasi oleh mantan pekerja migran Indonesia yang dikenalnya sewaktu merantau di luar negeri, di mana setelah menikah pasangannya tersebut ikut kembali dan menetap di wilayah Kabupaten Bima. Nah, di sini kita perlukan pengawasan terhadap hasil perkawinan campuran ini, Pak. Di mana ada contoh kasus kami telah melaksanakan yang pertama itu tahun lalu kami sempat memulangkan warga negara Malaysia juga melakukan perkawinan campuran di sini. Istrinya orang Rora di Kabupaten Bima itu, suaminya orang Malaysia, masuk Indonesia tanpa dokumen, dan tahun lalu kami sudah berhasil memulangkan berkat kerjasama dengan anggota Timpora. Lalu yang kedua yang sedang kami lakukan pemeriksaan ada lagi di daerah Wani Kutai daerahnya Parado ya, atau Kutai. Setelah itu ada juga sama menikah dengan warga Malaysia. Istrinya orang Parado itu lebih izin tinggalnya melebihi dari batas waktu yang diberikan. Ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Insya Allah minggu depan itu bisa kami lakukan pemulangan. Nah, kalau kita lihat dari segi pelanggaran orang asingnya yang lebih banyak kalau di wilayah Kabupaten Bima ini seperti itu, Pak. Mohon izin melakukan perkawinan campuran karena istrinya, mohon maaf, belum mengerti persyaratan apa yang harus dilakukan, sehingga tidak melaporkan keberadaan orang asing itu kepada pihak imigrasi. Setelah ada masalah-masalah baru kami dilaporkan. Seperti itu. Jadi kemarin itu pernikahannya masih pernikahan siri, Bapak. Jadi belum bisa didaftarkan begitu ke KUA maupun di KBRI Malaysia yang ada di Jakarta. Kami sudah memberikan arahan kepada mereka untuk dapat diberikan surat keterangan menikah siri dari kantor desa nanti sebagai bekal untuk dilaporkan pada saat orang asing yang ini kembali ke negaranya, untuk dilaporkan kepada KBRI-nya bahwa dia sudah menikah dengan orang Indonesia dan akan mengundang istrinya ini ke Malaysia, karena niat mereka itu untuk menikah secara resmi. Kalau mereka menikah secara resmi ini tanggung jawabnya nanti makin besar, Pak. Apabila dia memiliki anak, anaknya berhak memiliki 2 keluarga negaraan ganda terbatas namanya, Pak. Yang ini perlu kita awasi karena sampai berumur 18 tahun diberikan waktu untuk memilih warga negaranya. Apakah dia akan memilih warga negara Indonesia atau mengikuti ayahnya yang warga negara Malaysia. Sampai diberikan batas waktu 3 tahun, jadi di umur 21 tahun harus memilih. Kalau tidak memilih berarti dia ikut warga negara ibunya, karena ibunya ya sebagai warga negara Indonesia. Kecuali kalau ayahnya orang luar dan dia lahir di luar negeri, itu dia akan ikut sama ayahnya atau ibunya yang melahirkan dari orang luar negeri di sana. Begitu, mungkin itu pengantar dari kami sebelum kita akan melakukan diskusi. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang terkait keberadaan orang asing, dan kami ingin bertanya lagi satu kali karena kami kemarin ada sempat kasus di daerah Wani, Wani ya, Pantai Wani itu ada sempat viral di TikTok itu, Pak, kegiatannya Mr. Chris itu dia melakukan kegiatan sosial di bidang perhutanan, reboisasi hutan. Tetapi sebenarnya izin tinggalnya nggak di situ, makanya kami sedang melakukan pemeriksaan sama beliau juga. Dia izin tinggalnya investasi, tapi melakukan kegiatan sosial. Nanti mungkin kami melakukan pertanyaan sama pihak PTSP, Pak, apakah itu melanggar dari segi peraturan penanaman modalnya atau bagaimana? Mohon kami diberikan pencerahan agar kami bisa mengambil langkah yang tepat, karena dimana pemerintah kita menggelontorkan terkait investasi ini. Jadi kami agak berhati-hati mengambil keputusan karena dia menggunakan visa investor. Mungkin itu, Pak. Mungkin nanti pertanyaan dari kami bisa diberikan jawaban. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Pengantar dari saya mungkin sekian. Ada tambahan dari Pak Kasat? Terima kasih. Saya langsung poin aja. Saya juga baru sekarang tahu di PT Sono itu, kalau nggak salah ya, dia di PT Jagung itu ada orang asing. Karena
Padahal baru 2-3 minggu yang lalu saya ke sana koordinasi dengan manajernya, dan memang agak tertutup itu ya, susah. Malahan dia suruh bagian-bagian di bawah itu yang suruh ketemu kita. Nah ini yang perlu nggak, seperti beliau bilang tadi Pak Kesbang Baikan, sebenarnya data-data itu bisa di-share atau dibuatkan grup sehingga kita bisa tahu. Terus terang, diundang aja untuk ada kegiatan dia hadir. Nah, disuruh orang Bima yang bagian-bagian satpam, bagian apa itu security-nya itu. Nah, seharusnya perlu para pimpinan-pimpinan manajer paling tidak itu harus hadir sehingga bisa ditahu, bisa ada mungkin informasi ataupun apa yang dibicarakan oleh ya seperti beliau Pak Kesbang itu kan. Nah, itu perlu sekali perkembangan. Itu sering sekali ada demo, padahal saya mati itu. Tutup jalan di situ menuntut pihak PT Jagung itu untuk transparan terhadap masyarakat. Nah, dia tidak pernah hadir, bahkan suruh orang Bima bagian rumah sama masalah di situ. Ini Ferry tahu nih Pak Ferry. Itu siapa ini Ferry Pak Ferry? Nah, itu memang ini yang perlu kita sepakati bersama dalam forum ini sehingga kedepannya kita tidak ragu untuk kita melakukan. Saya sebagai Kasat Intel melakukan begini, ternyata dari pihak rekan-rekan yang lain begini. Itu makanya harus dalam rapat seperti ini harus kita ada keputusan forum sehingga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Itu 2 PT itu agak susah sekali. Kita mau koordinasi, ya kita mau koordinasi itu bukan koordinasi minta duit, koordinasi ada nggak WNA yang kerja di situ. Jujur seperti PT Nusa Tenggara Point Resort yang ada di Paradoba itu mungkin dari pihak imigran saja yang bisa kesanakan, mobilnya bagus. Kalau kayak kita pakai Avanza, pakai Innova nggak nyampe. Karena kenapa? Saya baru lewat di sana dulu waktu saya jadi KBO Reskrim di Bima Kabupaten, ada saya evakuasi kasus pembunuhan anaknya John Roy itu. Saya lewat situ, lewat sini nggak bisa. Nah ini perlu dipanggil pun tidak pernah. Ini saya baru WA dengan Kanit Intel Pos Parado, nggak tahu dia. Keberadaan, bahkan beliau tahu sendiri demonya di Kabupaten Bima di depan ini Pak Sinten itu di depan Pemda ngotot tuh yang demo itu saya tahu orang laju sampai saya agak keras juga di situ. Kok kalian yang demo warga Perado karena ada menurut masyarakat di sana itu lahan mereka sudah digusur untuk bangun villa. Sementara dari pihak Mr. Chris ya itu masalah itu dipanggil pun nggak datang. Apalagi ada izin kan seharusnya nggak ada izin itu harus ada ketegasan. Jujur, mungkin dalam waktu dekat 1-2 bulan atau nggak sampai 1 bulan ada yang demo itu. Yang masalah keberadaan PT Nusa Tenggara Point itu. Nah ini yang perlu disikapi bersama, harus tegas. Kalau memang mau kita turun bersama-sama di sana, boleh. Harus itu. Karena masyarakat Perado merasa tanahnya yang digarap dari turun-temurun katanya sudah ambil oleh PT, digusur mereka. Memanfaatkan masyarakat yang ada yang dianggap berpengaruh, ya mungkin preman ya kalau istilah kita ya. Iya, ini ya masalah yang di demo di Pemda. Untuk saya kenal si ini Oka itu, anak laju itu, dengan si Lina. Kalau saya nggak kenal, apa yang terjadi di sana? Nah, sampai detik ini nggak tahu. Apakah Pemda sudah panggil PT itu bisa dengar berapa minggu yang lalu komunikasi dengan yang bagian Pemda nggak hadir katanya. Nah mungkin kedepannya kalau memang dari imigran ini bisa menghadirkan dalam forum ya seperti ini ya kita juga di ini supaya kita bisa menyampaikan
kewajiban dia masuk di negara orang atau tidak orang apa? Terus terang Pak, tidak ada datanya di saya juga nggak ada. Cuma pada saat Kapolres baru ini datang, beliau datang. Gaya pakai celana pendek dia cerita apa sih nggak tahu. Nah itu saya sudah berikan masukan Kapolres. Kapolres perintahkan saya panggil. Sampai detik ini nggak hadir berapa kali. Itu karyawannya berapa kita nggak tahu. Legal atau ilegal nggak tahu juga, jelas ilegal karena dia nggak ada. Mungkin dari kantor imigran ada, mungkin lapor nggak tahu ya. Kalau memang ada, tolong di share sama kita berapa yang ada di sana. Itu mereka itu banyak itu masuk sana. Dari Bali langsung di situ. Tapi kendalanya kita ya itu Pak, jaraknya itu. Dia sengaja dia tidak mau aspal, kan janji harus aspal berjalan itu. Kalau di aspal, rekan-rekan media pasti masuk ke sana ya, kesulitan mungkin dia. Itu triknya dia pintar ya. Dia sering di Kalimantan Pak. Itu. Nah, ini sebagai masukan aja supaya kedepannya kita kerja lebih maksimal. Terus yang lain-lainnya ya masih ini berjalan dengan baik. Kalau memang ada yang ditemukan oleh kami dari pihak kepolisian, saya juga tetap koordinasi dengan pihak ini Kesbang, terus dari pihak imigran juga kita komunikasi karena nomornya ada sama kita. Cuma yang kendalanya itu dua perusahaan yang ada, 3 perusahaan kan 2 di Madepakle. Ya, ini supaya kita tidak ini jangan sampai teman-teman dari TNI dari PI juga masuk, terus nanti kira oh itu aja yang masuk, itu kan begitu. Dia harus ini ya karena beliau-beliau itu juga kan minta data seperti kami juga. Seharusnya dia harus lapor ke pihak kepolisian karena setiap hari setiap ini kita ini berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah ini saya lawan di Polda Pak, 3 kali dari Polda kita pindah. Di sana kita himpun semua hotel yang ada di Kota Mataram itu, bahkan Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur kita himpun. Kita tahu berapa jumlah orang asing yang masuk, berapa yang minat, berapa yang tinggal sebentar dan sebagainya. Nah ini sebagai masukan aja karena saya berdasarkan pengalaman aja. Nah nanti yang paling terakhir mungkin kalau ada permasalahan atau rekan-rekan menemukan orang asing ya seperti yang ini yang di Donggo Barat itu, Donggo Barat itu orang sudah sekian lama nih tinggal di situ, kok nggak ada yang tahu? Iya, saya ini dari Mabes, dari BK, Pakasan gini. Oh iya, ternyata orang sudah lama. Nah, di mana Dewi Dewa itu nggak salah ada di situ. Ada orang apakah sudah meninggal atau gimana? Dia hanya menghimpun hasil perikan orang itu mau ambil ikan model apa, kepiting model apa dia tampung. Ya mungkin dia menjadikan apa itu? Di situ ada. Apakah masih ada? Masih lebih di sana mau Sormandi itu. Nah mungkin ini hanya saya suruh panggil anggota saya. Nah, nanti kalau memang ini nanti saya share. Di grup beliau dia ada, saya share. Nah ini mungkin itu saja sebagai masukan. Mohon maaf. Tujuan saya hanya mengingatkan supaya kita lebih maksimal dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak perlu lihat misalnya izin investasi misalnya. Izin investasi mungkin ada diktum itu mewajibkan kalau ada pekerja asing itu harus dilaporkan seperti itu. Kemudian di tenaga kerja, dinas tenaga kerja juga mungkin bisa bersurat ke perusahaan-perusahaan meminta agar melaporkan jumlah tenaga kerja asing beserta identitasnya ke dinas tenaga kerja. Kalau untuk pariwisata mungkin ya karena memang itu pakai visa kunjungan kan nggak selesai itu mereka balik. Tapi ada kewajiban juga mungkin
datanya, jangan sampai pakai visanya visa kunjungan, tetapi tetap sering terjadi juga. Dan tidak tertutup kemungkinan terjadi juga seperti yang disampaikan tadi, kunjungan wisata kebetulan ketemu orang di sini barangkali terjadi kawin campur juga, sehingga visa wisata itu jadi lama-lama jadi tinggal di sini tanpa kita ketahui. Kemudian satu hal mungkin yang untuk di tingkat desa Pak, ini akses kepala desa juga untuk memberikan informasi. Terkadang barangkali keberadaan orang asing di desa itu kadang-kadang tidak tahu barangkali, sehingga aksesnya memberikan informasi ke kita ini jarang-jarang ada info yang kita dapat, sehingga untuk pengawasan keberadaan orang asing di lingkungan di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Bima, dan apa kegiatan segala macam itu yang kita tidak tahu, tidak bisa kita pantau lebih lanjut. Oleh karena itu mungkin terkait dengan data ini mungkin perlu kita lakukan pemetaan terhadap keberadaan